Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bersama saya Pak Iman Firman Syamadi di channel Mr. IM. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi pendidikan Pancasila kelas 10 bagian 3 unitnya ini unit 5, yang mana unit 5 ini membahas tentang belajar dari kekayaan tradisi. Sebelum Pak Iman membahas materi ini lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Pak Iman berikan dapat kalian serap dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Pak Iman bersih, silakan. Berdoa selesai. Seperti yang Pak Iman bilang, kita akan bahas tentang bagian 3 unit 5, belajar dari kekayaan tradisi. Namun sebelum Pak Iman membahas materi ini lebih lanjut, Pak Iman selalu mengingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya, bukunya, internetnya, agar kalian dapat mencatat maupun menyerap ilmu-ilmu yang Pak Iman berikan pada hari ini. Langsung saja, kita kemarin sudah membahas panjang lebar tentang suatu negara. Negara itu tentunya punya yang namanya budaya. Setiap negara punya yang namanya budaya. Budaya ini itu di dalamnya termasuk atau terdapat yang namanya kearifan lokal. Tentunya budaya ini harapannya adalah terdapat yang namanya eksistensi, agar tidak punah, agar selalu ada budayanya. Budaya yang dimiliki negara itu selalu ada gitu. Tentunya ini harapannya adalah dapat diwariskan dan menjadi warisan budaya. Ya kan, karena kan untuk menjaga eksistensi ini kan harus diwariskan. Apa yang dihasilkan itu harus diwariskan agar tidak punah. Tentunya yang sudah diwariskan itu, yang sudah diberikan dari generasi tua sampai generasi sekarang yang era milenial ini, terdapat atau tercantum di dalam satu warisan budaya. Warisan budaya ini terdapat yang namanya kekayaan budaya. Begitu ya, terdapat kekayaan budaya. Budaya kan macam-macam isinya, ada kearifan lokal, ada yang dihasilkan, ada kemarin tangible, ada intangible, yang bersifat tangible dan intangible. Kemarin masih ingat apa? Ayo. Nah, ini tentunya kekayaan budaya ini termasuk di dalamnya adalah kekayaan tradisi. Jadi di dalam kekayaan budaya itu terdapat yang namanya kekayaan tradisi. Apa sih Pak kekayaan tradisi itu? Ya berkaitan dengan ini, kearifan lokal gitu loh. Jadi kearifan lokal ini ya kan, yang diwariskan tadi ini merupakan satu tradisi negara kita Indonesia ini kan, karena dari Sabang sampai Merauke pulau-pulaunya sangat banyak, budayanya juga sangat banyak, sehingga kita akan kaya sekali tradisi kita. Tradisi dari kearifan lokal kita sangat kaya sekali, sangat banyak sekali, sangat beragam tentunya ya, seperti itu. Tentunya dari kekayaan budaya ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi suatu negara. Misal negara Indonesia, saya contohkan negara Indonesia. Negara Indonesia punya banyak sekali kekayaan budaya, kekayaan tradisi. Di dalamnya kekayaan tradisi ini menjadi suatu kebanggaan gitu loh. Bangga, wah bangga nih kekayaan kita punya. Semisal nasi padang, rendang, kita bangga gitu loh. Tata cara makan pakai tangan itu kan Indonesia sekali ya. Pakai tangan kanan, lauknya misal lauk yang tidak berkuah, wah enak tuh makan pakai tangan kanan. Itu merupakan itu contoh bagian dari tradisi gitu loh. Nah, menjadi kebanggaan buat kita semua, bagi warga negara. Bagi siapa? Ya ini, bagi warga negara. Nah, kebanggaan ini
haruslah kita apresiasi dengan cara belajar. Kita harus selalu belajar. Belajar apa? Ya belajar tentang kekayaan budaya. Jadi jangan sampai kekayaan budaya atau tradisi yang di dalamnya terdapat kearifan lokal yang diidekan, yang berawal dari kakek nenek moyang kita ini jangan sampai hilang, jangan sampai ini luntur begitu loh. Tentunya bagaimana biar kita ini ya belajar gitu, belajar terkait kekayaan budaya. Belajar ini pada intinya adalah memahami perbedaan-perbedaan yang ada, memahami perbedaan yang ada, memahami culture yang berbeda, memahami ego yang berbeda. Tentunya untuk belajar terkait perbedaan-perbedaan ini, semisal dengan cara kita harus merendahkan hati dan harus membuka kesadaran diri. Tentunya yang kedua, kita harus menanamkan jiwa nasionalisme kita. Kita harus, wah ini merupakan bagian dari kita, bagian negara Indonesia. Kita harus bangga. Jiwa kita harus selalu terbuka terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya ini semua haruslah berlandaskan pada UUD NRI tahun 1945 dan Pancasila. Ini mungkin yang bisa Pak Iman berikan di unit 5 yang berjudul belajar dari kekayaan tradisi. Selanjutnya, karena ini materi pendek ya, tentunya untuk apa saja sih Pak tradisi-tradisi yang ada di Indonesia, ini Pak Iman tidak menjelaskan secara detail karena saya rasa Pak Iman rasa di modul kalian itu sudah banyak sekali contoh-contoh budaya yang Indonesia. Semisal ada karapan sapi di Madura, upacara ngaben di Bali, upacara kasada di Gunung Bromo. Ini merupakan contoh dari kekayaan budaya yang kita miliki. Seperti itu ya, karena negara kita banyak sekali pulaunya, perbedaannya juga sangat mencolok. Kita harus merendahkan hati dan membuka kesadaran diri dan membuka jiwa nasionalisme kita yang berdasarkan pada UUD NRI dan 1945 dan Pancasila. Itu yang bisa Pak Iman sampaikan. Selanjutnya Pak Iman langsung beri tugas karena kemarin kita sudah bekerja secara kelompok. Artinya kita belajar secara kelompok. Pada video unit 5 ini Pak Iman beri tugas individu bagian 3 unit 5. Apa Pak tugasnya? Nah ini setiap individu kalian harus memberi contoh kearifan lokal yang mungkin pernah diajarkan oleh keluarga kalian. Siapa saja Pak keluarga kalian? Semisal bisa yang paling terdekat deh, semisal orang tua kalian. Atau Pak, bagaimana kalau orang tua saya sudah nggak ada? Semisal kalau kalian ikut dengan nenek, kakek, ya dengan nenek kakek. Loh Pak, bagaimana kalau tidak ada kakek nenek, tidak ada mama papa atau orang tua kalian? Ya dengan semisal ikut tante sama om, paman, tante dan paman. Kalian ini apa sih yang pernah diajarkan kearifan lokalnya? Nah itu beri satu contoh. Semisal contoh kemarin ada orang Jepang namanya ini ya, kearifan lokalnya adalah semisal upacara minum teh ya kan. Nah lalu yang ini buatlah video. Semisal kalau dia upacara minum teh ya buatlah seolah-olah ini dia minum teh gitu loh. Kalau dia berupa barang ya kan, berupa yang berwujud nyata, ya tunjukkan kalian video. Oh ini loh Pak, semisal kuil, semisal di Jepang itu kan ada kuil ya, ini kuilnya seret ini itu ya. Lalu beri penjelasan atau analisa ya, penjelasan analisa, dan yang terakhir kearifan lokal tersebut yang kalian tunjukkan itu ke Pak Iman ya kan, itu dari suka apa, beri alasan. Tentunya ini semua diketik di Word ya untuk contoh kearifan, penjelasan maupun kearifan lokal
Jadi ya ini ya, jadi ini diketik di Word yang contoh kearifan lokal, penjelasan atau analisa, dan kearifan lokal dari suku apa, ini silahkan diketik di Word. Lalu seperti biasa di print, kirim ke grup WA, dan dikirim ke GCR. Lalu bagaimana Pak yang videonya? Nah, untuk yang video ya ini silahkan dikirim ke link Google Drive. Nanti Pak Iman buatkan link Google Drive, lalu dikirim ke grup WA dan dikirim ke GCR sesuai topik hari ini ya, seperti itu. Lalu ini semua karena ini berupa video, maka harus ada formatnya. Formatnya ini ya, perhatikan formatnya: kelas, nama lengkap, nomor presensi, tugas. Di belakangnya ditulis tugas bagian 3 unit 5. Silahkan dipahami videonya ya. Di situ sudah jelas formatnya, jangan sampai salah format ya kan. Dan hurufnya harus kapital, alfabetnya atau abjadnya harus menggunakan huruf kapital. Demikian yang bisa Pak Iman sampaikan untuk materi hari ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di Mr. IM. Pesan Pak Iman, tetap semangat belajar, raih cita-cita kalian, tinggalkan kegiatan-kegiatan yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, yang mana kegiatan yang ya sangat ini kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan, tidak ada kaitannya dengan masa depan, itu tinggalkan. Dan Pak Iman selalu mengingatkan, tingkatkan belajar kalian, belajar hal-hal yang positif, belajar materi pelajaran, tingkatkan kualitas ibadah kalian, tingkatkan rasa santun kalian, perilaku kalian agar menjadi pribadi yang baik yang berkarakterkan Pancasila. Pak Iman akhiri, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tetap semangat belajar menuju Indonesia yang kuat dan sehat. Terima kasih.